Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Langsung saja kita mulai yuk. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan menjelaskan informasi teks dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Yang kedua, kita akan belajar makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang ketiga, kita akan belajar jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Anak-anak coba baca teks berikut ini di dalam hati ya. Anak-anak boleh pause video ini jika diperlukan. Setelah membaca teks tersebut, coba anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan ini terdiri atau tersusun dari kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, dan mengapa. Dicoba dijawab ya. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, coba kita bahas jawaban yang paling tepat. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan atau apa kegiatan yang dilakukan dalam teks tadi? Ya, jawabannya adalah kegiatan menanam pohon. Kemudian, apa kegiatan yang dilakukan? Kapan kegiatan yang dilakukan? Kegiatan dilakukan setiap tanggal 28 November. Kemudian untuk pertanyaan di mana kegiatan dilakukan, jawabannya di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Kemudian pohon apa yang ditanam? Jawabannya bermacam-macam, termasuk pohon yang menghasilkan buah. Lalu siapa yang melakukan kegiatan? Jawabannya adalah Presiden Joko Widodo. Dan pertanyaan terakhir, mengapa kita harus menanam pohon? Jawabannya adalah supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Sudahkah jawaban anak-anak betul semua? Nah, anak-anak, setelah membaca teks tentang menanam pohon, kita akan belajar tentang makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Menanam pohon merupakan salah satu bentuk kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat anak-anak. Sebenarnya apa ya itu tanggung jawab? Mari kita pelajari bersama. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tanggung jawab ini ada berbagai macam jenis anak-anak. Berikut ini ada 5 jenis tanggung jawab yang akan kita pelajari. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, tanggung jawab untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas harian dari guru. Jika anak-anak lalai dalam mengerjakan tugas dari guru, maka konsekuensi atau sanksi yang diberikan oleh guru juga harus anak-anak terima sebagai wujud pertanggungjawaban anak-anak atas kelalaian tersebut. Contohnya begitu. Kemudian jenis tanggung jawab kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya seorang ayah yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya mengharumkan nama bangsa dan negara melalui prestasi. Jadi anak-anak jika mengikuti lomba, entah lomba apapun itu baik akademik maupun non-akademik, itu termasuk upaya anak-anak atau tanggung jawab anak-anak terhadap bangsa dan negara. Kemudian anak-anak masih ingat tidak beberapa waktu lalu ada atlet bulu tangkis Indonesia yang mendapatkan medali emas di Olimpiade? Nah, itu juga salah satu contoh bentuk tanggung jawab terhadap bangsa dan negara dengan cara mengharumkan nama bangsa melalui prestasi. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya beribadah sesuai agama yang dianut.
Jika anak-anak sudah tertib melaksanakan ibadah setiap harinya, maka anak-anak sudah melaksanakan kegiatan yang bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setelah mempelajari pengertian tanggung jawab, sekarang kita akan belajar pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat itu terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warganya. Nah, anak-anak, setelah belajar pengertian tanggung jawab dan pengertian masyarakat, sekarang mari kita simpulkan apa itu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial ya anak-anak, yang berarti pasti membutuhkan manusia yang lain atau pasti membutuhkan orang lain. Dari mulai kita lahir hingga nanti kita meninggal, pasti kita butuh bantuan orang lain. Maka untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain, hendaknya kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat dengan baik. Nah, anak-anak, sampailah kita pada tugas pertama. Tugas pertama ini, coba anak-anak tulis kegiatan yang sudah anak-anak lakukan selama di rumah yang menunjukkan jenis-jenis tanggung jawab berikut. Ada jenis tanggung jawab terhadap diri sendiri, jenis tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, dan terhadap Tuhan. Tuliskan contoh kegiatan yang sudah anak-anak lakukan masing-masing satu saja. Sudah jelas ya dengan tugasnya? Sekarang kita materi jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Anak-anak kan sudah membaca teks tentang menanam pohon. Nah, salah satu manfaat dari batang pohon adalah dibuat hiasan atau vas bunga untuk menghias rumah seperti ini anak-anak. Nih ya. Nah, dari vas bunga ini bisa dijual dengan harga yang lumayan mahal ya, tergantung dari bentuknya dan kesulitan ukirannya. Proses membuat vas bunga ini hingga nantinya dijual kepada konsumen atau kepada pembeli termasuk jenis kegiatan ekonomi anak-anak. Nah, kegiatan ekonomi itu apa? Adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Coba sekarang anak-anak amati di lingkungan sekitar rumah. Bisakah anak-anak menyebutkan satu contoh jenis usaha ekonomi di lingkungan rumah? Jenis-jenis usaha ekonomi ini seperti yang sudah Bu Guru sampaikan biasanya memanfaatkan sumber daya alam anak-anak. Nah, pemanfaatan sumber daya alam itu dapat dilihat dari berbagai bidang usaha berikut. Yang pertama adalah bidang usaha agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian misalnya padi, jagung, kedelai, dan ubi. Sementara hasil perkebunan mencakup tanaman musiman yang berumur pendek seperti tebu dan tembakau, dan tanaman tahunan berumur panjang seperti kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, dan karet. Kemudian bidang usaha berikutnya adalah peternakan. Peternakan merupakan kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasilnya bisa terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan itu ada 3, yaitu peternakan hewan kecil, hewan besar, dan unggas. Peternakan hewan kecil contohnya peternakan kambing, peternakan kelinci. Sementara peternakan hewan besar contohnya peternakan sapi, peternakan kuda, kerbau. Sementara yang peternakan unggas contohnya seperti yang Bu Vina atau Ibu Guru tampilkan ini ya, adalah peternakan ayam.
Bidang usaha ketiga adalah perikanan. Perikanan ini dibedakan menjadi dua anak-anak, ada perikanan darat dan perikanan air laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara ikan dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan air payau. Air payau itu air gabungan antara air laut dan air tawar ya anak-anak. Jadi gabungan antara air laut dan air tawar namanya air payau. Nah, di perikanan air tawar bisa dilakukan di sungai, danau, rawa, dan kolam. Contoh ikannya yaitu ikan lele, nila, mujair, gurami, dan ikan mas. Sementara perikanan air payau bisa dilakukan di tambak di pinggir pantai. Contoh ikannya adalah ikan bandeng. Kemudian perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Kita masuk ke bidang usaha keempat yaitu pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan jadi tiga. Ada tambang mineral logam, ada barang tambang mineral non-logam, dan barang tambang sumber energi. Bidang usaha kelima adalah kehutanan. Hasil hutan Indonesia antara lain ada kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Sayangnya hutan di Indonesia semakin tahun semakin sedikit atau semakin banyak yang ditebang tapi tidak melakukan penghijauan kembali anak-anak. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga hutan Indonesia supaya bisa kita manfaatkan kayu-kayunya, kita manfaatkan sumber dayanya dari hutan tersebut secara bertanggung jawab. Kemudian bidang usaha keenam adalah perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan ini tidak hanya di satu daerah atau satu negara, tetapi juga perdagangan dapat dilakukan antar negara, ditandai dengan adanya kegiatan ekspor dan impor. Kalau ekspor, X itu berarti keluar, maka barang-barang dari Indonesia, baik itu barang mentah maupun barang setengah jadi atau barang jadi, kita jual ke luar negeri. Sementara sebaliknya kalau impor, maka barang-barang dari luar negeri yang dijual di Indonesia. Gitu ya anak-anak. Nah, bidang usaha yang terakhir adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Setelah kita belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat, sekarang saatnya anak-anak mengerjakan tugas 2. Coba anak-anak lakukan pengamatan di lingkungan rumah dan isi hasil pengamatan berikut ini. Yang pertama yang harus diisi adalah jenis usaha di lingkungan rumah anak-anak. Apa yang anak-anak temukan? Misalnya ada jenis usaha agraris, atau jenis usahanya ada perindustrian, begitu silahkan ditulis. Hasil dari jenis usaha tersebut apa? Misal kalau jenis usahanya agraris, hasilnya padi, karena pertanian ya, maka hasil dari jenis usahanya padi. Bahan baku yang diperlukan untuk usaha tersebut apa? Misalnya kalau jenis usahanya padi, jenis usahanya agraris, hasilnya padi, maka bahan bakunya berarti bibit padi, begitu ya. Itu contohnya, anak-anak bisa tulis sesuai dengan hasil pengamatan di lingkungan rumah anak-anak. Yang kedua, anak-anak silakan diisi tabelnya ya. Itu adalah tabel cara peningkatan hasil agraris. Upaya meningkatkan hasil agraris itu bisa dengan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Silahkan anak-anak tuliskan caranya. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah melihat video Ibu Guru hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat untuk kita bersama. Mohon maaf apabila Bu Guru ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.